Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan belajar sama kita ya? Ini ya. Seperti biasanya, untuk kali ini matematika mempunyai daftar isi atau menu, yaitu tujuan, kemudian rangkuman materi, kesimpulan, latihan soal, dan pesan moral. Kita lihat untuk tujuannya dulu. Kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan faktor bilangan dan menentukan faktor dari suatu bilangan serta faktor persekutuan dari dua bilangan. Masih bingung ya? Nanti akan pengen dijelaskan lagi yang lain. Cara untuk menentukan faktor suatu bilangan, bagaimana itu? Kita harus melihat contohnya. Ya. Contoh soal, tentukan faktor dari bilangan 6. Jadi, bilangan 6 ini kalau untuk menentukan faktor, kita bisa membuat garis ya, garis horizontal di sebelah kanannya ataupun garis vertikal di bawahnya. Contohnya, kita lihat dari yang kuning dulu ya. 6 itu faktornya mulai dari angka 1 dulu, kita tuliskan angka 1. Pengalinya supaya bisa jadi 6, dia harus 1 dikali 6. Kemudian urut ya, setelah 1, 2. 2 dikali berapa menghasilkan 6? Oh, ternyata dikali 3. 3 dikali berapa hasilnya 6? 2. 6. Kenapa kok tidak 4? Karena 4 tidak bisa dikalikan berapapun untuk menghasilkan 6 ya, kalau untuk bilangan aslinya ya. Kemudian 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, langsung ke 6 kembali ke 1 lagi. Itu bisa dikerjakan dengan cara yang vertikal seperti ini. Jadi kalau horizontal itu tidur, kalau vertikal itu berdiri. Kalau cara berdiri sama ya, 6 faktornya 1 dikali 6, 2 dikali 3, 3 kali 2 dan 6 kali 1. Paham anak-anak? Nanti diulang-ulang ya. Untuk selanjutnya, kalian nanti akan menentukan faktor persekutuan. Untuk faktor persekutuan ini akan Pak Endri tampilkan langkah-langkah untuk menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Contohnya, kita lihat tayangannya ya. Tentukan faktor dari 6. 6 itu faktornya 1, 6, 2, 3. Faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian tentukan faktor dari 4. 4 itu faktornya 1 dikali 4. Kemudian garis berapa selanjutnya? 2. 2 dikali berapa? Dikali 2. Ada lagi? 4 dikali 1 ya seharusnya, karena 4 kali 1 sudah disebutkan di sini, jadi tidak diulang. Jadi faktor dari 4 adalah 1 ya, 2 dan 4. Kenapa 2 tidak diulang lagi? Karena 2 sudah tertulis di situ. Sekarang faktor persekutuan dua bilangan. Jadi faktor persekutuan dua bilangan itu maksudnya apa? Ya, artinya adalah faktor yang sama ya. Jadi faktor yang sama. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 12. Kita lihat 8 faktornya apa saja dan 12 faktornya apa saja. Kita buat sama ya seperti memfaktorkan itu ya. Untuk 8 garis dulu. Kemudian 1 kali 8. Kemudian berapa? 2 kali 4. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau sudah, kita tentukan faktornya, yaitu jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan
8. Kemudian 12. Kita buat garis lurus. Kemudian faktornya berapa? 1 dan 12. Kemudian berapa lagi? 2 dan 6. Betul. Kemudian 3 kali berapa hasilnya 12? 4. Ada lagi? Oh, sudah habis karena kembar ya. Jadi tidak perlu ditulis ulang. Jadi ini adalah faktor dari 12. Berapa saja? 1, 2, diurut ya. 3, 4, 6 dan 12. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 cari yang kembar. Ya, 1, 2 dan ada lagi yang kembar? Oh, 4. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2 dan 4. Paham ya anak-anak? Itu adalah cara untuk mencari faktor persekutuan. Kalau ada persekutuannya berarti harus kembar. Untuk berlatih matematika, latihan soalnya nanti Pak Indri diberikan di Google Form nanti ya. Kesimpulannya, untuk kesimpulannya, faktor bilangan, saya ulang ya. Kita lihat dulu tampilan untuk kesimpulan. Di sini berjalan pelan-pelan filmnya ya. Nah itu. Nomor 1, faktor bilangan disebut juga bilangan pembagi. Ya. Yang nomor 2, faktor-faktor yang sama dari dua bilangan disebut dengan faktor persekutuan yang kembar tadi ya. Yang ketiga, untuk menentukan faktor bilangan dan faktor persekutuan, kita harus mencermati setiap langkah-langkahnya. Untuk pesan moralnya, harus selalu cermat dan konsentrasi dalam belajar. Pembelajaran matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih anak-anak perhatiannya. Untuk selanjutnya, besok kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran matematika yang lebih menarik dan menantang. Jangan lupa kerjakan tugasnya di Google Form ya anak-anak. Jaga kesehatan selalu, makan makanan yang bergizi, makan 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa selalu pakai masker, jangan bosan-bosan. Akhirnya dari Pak Endri sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.